Sugeng Rawuh ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Gimana? Cakep ya? Emang Jogja nih bisa dibilang salah satu kota yang paling estetik di Indonesia. Setuju nggak? Keindahan alamnya, kemudian keramah tamahan masyarakat, dan juga keunikan budayanya selalu siap menyambut kita sewaktu berkunjung ke Jogja. Nah, sebagai kota yang masih memiliki nilai kebudayaan yang kental, Jogja memiliki banyak mitos dan pantangan yang sampai sekarang masih dipercayai dan beredar di masyarakat setempat. Salah satunya mitos mengenai Nyi Roro Kidul dan pantangan untuk nggak pakai baju hijau di Pantai Parangtritis. Buat teman-teman yang masih bingung, yang masih nggak tahu Pantai Parangtritis kayak gimana, nih gue kasih footage-nya. Enjoy! Nah, itu tadi Pantai Parangtritis. Gimana? Bagus kan? Pantai Parangtritis ini memang cukup terkenal di DIY, di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menjadi destinasi favorit baik untuk orang Jogja itu sendiri maupun orang di luar Jogja. Namun, teman-teman tahu nggak sih kalau Pantai Parangtritis ini memang dari dulu diyakini bahwa pantai ini merupakan gerbang dari kerajaan gaib Nyi Roro Kidul. Mungkin di sini teman-teman beberapa udah ada yang tahu siapakah sosok dari Nyi Roro Kidul itu sendiri. Buat yang belum tahu, menurut antropolog Robert Wessing dalam jurnalnya berjudul A Princess from Sunda tahun 1997 menyatakan bahwasannya Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul ini mulanya adalah putri dari Kerajaan Galuh sekitar abad 13. Dan juga ada pula versi yang menyebut Nyi Roro Kidul adalah keturunan penguasa Pajajaran. Dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan. Dan bahkan masih ada yang mengaitkannya dengan Raja Kediri Joyoboyo. Dikisahkan Ratu Ayu dari Galuh melahirkan seorang bayi perempuan. Keanehan muncul, bayi perempuan itu bisa bicara dan mengatakan bahwa dia adalah penguasa semua lelembut di tanah Jawa dan akan berdiam di pantai selatan. Bersamaan itu pula, roh Raja Sindula dari Galuh pun muncul dan bersabda bahwa cucunya tersebut tak akan bersuami untuk menjaga kesucian dirinya. Dan jika bersuami, kelak hanya bisa dikawini oleh raja-raja Islam di Jawa. Mitos pantangan untuk tidak memakai baju hijau di Pantai Parangtritis. Tak bisa dipastikan sejak kapan mitos soal larangan memakai baju hijau di Parangtritis bermula. Mitos ini beredar dari mulut ke mulut karena cerita mistis dan misterinya yang begitu kuat. Banyak yang meyakini bahwa jika mau selamat di Parangtritis, jangan memakai baju warna hijau.
Hal ini berkaitan dengan Nyi Roro Kidul yang konon menyukai warna hijau. Ada yang menyebutkan bahwa orang yang memakai baju hijau saat berada di Parangtritis besar kemungkinan mendapat perhatian khusus dari Nyi Roro Kidul, khususnya pria berpakaian hijau. Jika Nyi Roro Kidul sudah naksir, bisa-bisa pria tersebut akan diculik dan diperbudak olehnya. Meski mungkin tak bisa sepenuhnya dinalar akal sehat, tapi itulah mitos yang diyakini oleh banyak orang. Nah, kamu sendiri gimana? Percaya nggak? Nah, kemudian perihal mitos tersebut memang nggak ada yang tahu kebenarannya. Namun, secara sains, anjuran untuk nggak memakai baju hijau di pantai dengan ombak besar seperti di pantai selatan itu memang nggak salah. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas, kita bakal ngebahas rip current. Apa itu rip current? Rip current ini juga kerap disebut sebagai arus pecah. Arus laut yang mematikan yang mudah ditemukan di lautan dengan ombak besar seperti pantai selatan Jawa. Lalu, apa kaitannya dengan baju hijau? Jadi, kendati air laut tampak berwarna biru, dasar laut yang berisikan berbagai benda seperti pasir, karang, dan rumput laut lalu terpapar sinar matahari, warna air laut pun jadi terlihat keruh, bahkan sedikit kehijauan. Kalau kamu berenang di laut atau terjebak di rip current dan memakai baju hijau, kamu sulit terlihat dari permukaan karena tersamar oleh perairan yang juga berwarna hijau. Kalau sampai terjebak, siapapun nggak akan sadar ada orang yang sedang kesulitan. Nah, inilah yang membuat banyak korban hilang di laut mengenakan pakaian berwarna hijau. Gimana? Mulai masuk akal kan? Jadi, sudah tahu kan alasan mengapa nggak boleh memakai baju hijau di laut? Sebaiknya juga pakai baju yang ngejreng lah, kayak warna kuning, merah, atau warna yang kontras dengan air lautnya. Jadi, gimana nih? Antara percaya nggak percaya ya, dan kalau semisal dikaitkan mitos tersebut dengan sains pun juga masih selaras dan beriringan. Jadi, gimana nih? Semua keputusan di teman-teman semua, mau percaya atau enggak. Oke, untuk podcast kali ini sekian aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Goodbye.